wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai daerah naik dan turun suatu kurva. Nah, ini adalah materi mengenai penggunaan turunan ya, penggunaan turunan yaitu untuk mengetahui daerah naik dan turun suatu kurva. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bagaimana caranya mengerjakan persamaan linear seperti ini. Untuk persamaan linear seperti ini cara menggambar grafiknya adalah dengan menentukan titik-titik potong. Jadi misalnya untuk Y sama dengan X plus 2, itu misalnya kita masukkan kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau X-nya 4, Y-nya berapa. Nah, silakan kalian bisa isi sendiri ya di sini. Kalian bisa pause, kemudian bisa dilanjutkan. Silakan. Nah, kalau X-nya 0, kita masukkan ke sini X-nya 0, maka nanti persamaannya jadi 0 plus 2. 0 plus 2 jadinya 2. Nah, kalau di sini 2, berarti di sini Y-nya 2. Kemudian kalau X-nya 4, sini masukkan 4, nanti di sini 4 plus 2 sama dengan 6. Jadi di sini 6. Kenapa ini 4? Ini sebetulnya bebas sih. Ini kenapa 0 bebas, mau berapa saja boleh. Ini sembarang acak ya angkanya. Jadi tadi kita dapatkan untuk X-nya 0, maka Y-nya 2. Berarti kita dapatkan 2,0. 2,0 kalian gambarkan titiknya di mana. Kemudian satu lagi yaitu 6, 4 ya, 6,4 titiknya di mana. Kemudian kalian tarik garis. Nah, kalau kalian melakukan itu, maka untuk membuat garis cukup kita mencari 2 titik saja. 2 titik kemudian digabung, akhirnya akan membuat sebuah garis ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas yang ini. Kita akan membahas turunan. Jadi kalau di sini kita membuat garis itu, kita hanya memerlukan 2 titik. 2 titik ditarik jadi sebuah garis. Nah, kalau turunan itu digunakan buat apa? Turunan itu yaitu, jadi kalau misalnya sekarang kita lihat grafiknya seperti ini. Untuk fungsi seperti ini ya. X kuadrat plus BX plus C. X pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Atau seperti ini. Nah, bentuk fungsi yang seperti ini tidak bisa. Aduh, maaf. Itu tidak bisa kalau dengan cara sebelumnya. Kalau dengan cara seperti ini, itu tidak bisa. Jadi kalau soalnya seperti ini akan membuat suatu fungsi. Kalau dia orde 2, berderajat 2, maaf, kalau berderajat 2 seperti ini, X kuadrat, ini sebutnya derajat 2 karena ada X pangkat 2 ya, dia akan kurvanya menjadi seperti ini, kurvanya. Kalau pangkatnya pangkat 3, dia akan membentuk seperti ini. Jadi kalau yang tadi mah ada satu belokan ya, bisa ini atau ini. Kalau pangkat 3 bisa jadi 2 belokan. Kalau pangkat 4 bisa jadi ada 3 belokan. Nah, jadi bagaimanakah cara menggambarnya? Nah, cara menggambarnya kalau kita lihat dari analogi persamaan linear tadi, apa yang harus kita cari kalau misalnya persamaan kuadrat itu gambarnya seperti ini? Yang harus kita cari yaitu kapan, misalnya kalau persamaan kuadrat ya, kalau persamaan kuadrat seperti ini, kapan naik dan kapan turun. Kapan naik, kapan belok, kapan turun. Jadi ada naik, belok atau datar ya. Ada naik, datar, turun. Nah, jadi yang harus kita cari itu titik-titik ini. Naik, datar, turun. Kalau gambarnya seperti ini, kita harus cari turun kapan, datar kapan, naik kapan. Tapi yang jelas bahwa untuk belok itu cuma satu titik. Kalau naik titiknya banyak. Jadi
Jadi yang kita cari gimana sih caranya untuk menggambar, misalnya kita fokuskan saja dulu sekarang, kita fokuskan saja bagaimana caranya menggambar persamaan kuadrat dengan turunan. Jadi caranya adalah yang kita cari, pertama kita cari titik-titik datarnya, titik belokan. Kalau naik, kapan beloknya? Kalau turun, kapan beloknya? Naik, naik di mana puncaknya, turun di mana lembahnya. Jadi pertama kita akan cari datar ini, titik datar itu. Gitu ya cara membuat kurva. Kita fokuskan dulu persamaan kuadrat, kita cari di manakah titik beloknya. Nah, kemudian setelah belok atau sebelum belok, itu kan kurvanya naik. Ada naik, ada turun. Nah, kalau jadi ini namanya kemiringan. Jadi miring itu ada naik, ada turun. Kalau naik itu miringnya plus. Kalau turun miringnya minus. Kalau datar tidak miring atau miringnya 0. Itu janjinya. Bagaimana itu naik? Itu dilihatnya dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan ini naik. Kalau dari kanan ke kiri ini turun, makanya perjanjiannya dari kiri ke kanan ini naik. Dari kiri ke kanan ini datar, dari kiri ke kanan ini turun. Jadi dari kiri ke kanan. Apa hubungannya antara naik turun datar ini ya dengan turunan? Apa? Nah, jadi nyambungnya itu adalah di kemiringan ini. Jadi miring ini disebutnya gradien, bahasa Inggrisnya slope. Nah, kemiringan itu kalau dilihat dari grafik, kemiringan itu adalah selisih nilai Y per selisih nilai X. Jadi misalnya ini ada sebuah kurva. Ada kurva, misalnya kita lihat di satu titik aja, sembarang di sini misalnya. Ini tidak pas di lembah, tidak ya. Ini di daerah sini sembarang. Di titik ini kemudian kita bikin garis singgung. Nah, garis singgung ini menyatakan kemiringannya. Kita lihat garis singgung ini dia naik, berarti dia kemiringannya positif. Kemiringan positif. Bagaimana cara menghitung kemiringan? Menghitung kemiringan, kita cari dua titik sembarang aja. Misalnya di sini ada titik ini X1 Y1 dan X2 Y2, sembarang titik. Kita tarik garis sehingga menjadi sebuah segitiga. Nah, bisa kita lihat antara dua titik tersebut dia mempunyai jarak delta Y. Delta Y ini adalah Y2 dikurangi dengan Y1. Delta Y ya. Ini sayang tidak bisa ditulis di sini, tidak seperti PowerPoint. Jadi delta Y ini Y2 dikurangi Y1. Kalau delta X, ini antara ini sama ini. Jadi X2 dikurangi X1. Kalian catat ya di buku catatan kalian. Nah, di sini delta Y-nya pasti bernilai positif karena Y2-nya lebih besar daripada Y1. Pasti positif hasilnya. Delta X juga bernilai positif karena X2 dikurangi X1. Ini X2 lebih besar daripada X1, jadi pasti positif. Nah, karena dua-duanya positif dibagi positif, pasti positif. Jadi delta Y dibagi delta X itu positif. Oke, oh ini ya. Jadi apa hubungannya dengan turunan ya? Sekali lagi, apa hubungannya dengan turunan? Jadi turunan itu adalah delta Y per delta X, di mana ini delta, di mana delta X-nya mendekati 0. Delta X-nya mendekati 0. Ini bukan X ya, tapi delta X. Delta X-nya mendekati 0, artinya segitiganya itu kecil sekali. Kecil sekali. Segitiganya sangat kecil sekali.
Jadi turunan itu memang bisa dikatakan sebagai kemiringan. Nah, jadi turunan itu adalah limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X. Atau kita tuliskan sebagai dy per dx. Atau biasa kalian tuliskan Y aksen ya. Kita sudah sering menuliskan Y aksen. Nah, jadi kalau kemiringannya positif, Y aksennya positif. Kemiringannya positif, maka Y aksennya positif. Kalau Y aksennya, kalau dia datar, berarti Y aksennya 0. Kalau dia turun, berarti Y aksennya minus, gitu ya. Oke. Nah, kita fokuskan ke satu soal saja. Jadi misalnya di sini ada menggambar kurva ya, x kuadrat ditambah 4x. Oke. Nah, karena di sini cakupan soalnya gambar kurva, tapi kita batasi dulu ya. Kita batasi dulu, kalian cukup untuk sesi ini bisa mengetahui daerah naik dan daerah turun saja dulu ya. Jadi sekali lagi tentang naik turun tadi. Jadi apakah kurva ini berupa naik datar turun seperti ini, gambarnya naik dulu datar turun, atau naik belok turun, atau turun belok naik. Jadi kurva ini sebetulnya gambarnya seperti ini, naik belok turun atau turun belok naik. Yang manakah yang betul? Nah, jadi caranya adalah kita cari di manakah datarnya, di manakah beloknya, di manakah puncak atau lembahnya. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau datar, kalau belok, titik belokan itu pada saat titik belokan itu pada saat datar ya, pada saat garisnya datar, yaitu Y aksennya sama dengan 0. Maka untuk mencari titik di manakah tempat titik datarnya itu, jadi kita cari saja ketika Y aksen sama dengan 0. Kita tahu bahwa soalnya kan seperti ini ya, x kuadrat ditambah 4x. Maka turunannya adalah, kita lihat video berikut. Iya ya, bantuan. Oke. Nah, jadi di sini kan soalnya x kuadrat tambah 4x. Nah, x kuadrat pangkatnya pangkat 2. Jadi rumus turunan itu, jadi pangkatnya kita turunkan ke bawah. Jadi 2-nya di depan, x, kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1. Jadi 1, itu kan. Nah, sebetulnya ini bisa ditulis, boleh juga tidak. Kalau 2x itu sudah pasti 2x pangkat 1. Turunan daripada 4x itu mudah, tinggal angka 4 saja. Nah, atau biar tidak rancu, di sini pangkat 1-nya itu seperti kutip ya, seperti Y aksen. Jadi biar mendingan pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Jadi 2x plus 4. Nah, karena Y aksennya sama dengan 0, maka kita substitusi. Jadi 0 sama dengan 2x plus 4. Nah, kemudian kita pindahkan 2x-nya. Tadinya positif, dia menjadi negatif. Jadi 0 dikurangi 2x sama dengan 4. 0 min 2x sama dengan ya min 2x ya, sama dengan 4. Nah, kemudian x-nya adalah 4 dibagi min 2. Maka hasilnya adalah min 2. Oke, mudah sekali ya. Nah, setelah itu maka kita lanjutkan lagi. Oke.
Sorry, kok kesini lagi. Mana tadi? Oh, sorry ya. Nah, udah ketemu kan? X-nya sama dengan min 2. Nah, tadi bahwa menggambar garis itu, grafik itu dari kiri ke kanan ya. Kemudian kita tahu belokannya di min 2, maka kita tuliskan misalnya ini min 2, ini adalah tempat belokannya. Nah, sebelah kiri itu titik-titiknya ada min 3, ada min 4, dan seterusnya. Kemudian ini kita kasih tanda dulu ya. Ini titik belokannya, kasih warna merah. Nah, yang sebelah kanannya ada min 1, ada 0, gitu kan, dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebelum belokan itu turun dulu apa naik dulu? Gitu ya. Naik dulu apa turun dulu? Nah, kita cari bagaimana cara mencarinya. Kita pakai saja misalnya angkanya boleh min 3, boleh min 4 ya. Oke, min 2-nya tadi datar ya. Misalnya contohnya kita ambil min 4. Untuk apa? Kita cek di min 4 ini ya aksennya positif apa negatif. Itu positif apa negatif. Kalau hasilnya positif berarti naik, kalau turun berarti, kalau negatif berarti turun. Nah, ini kan X-nya min 4. Maka kalau kita masukkan ke turunan, turunannya kan ini, X-nya kita masukkan min 4. Ternyata ya hasil turunannya adalah negatif. Nah, kalau negatif apa artinya? Berarti turun ya. Oke, berarti turun. Berarti bagaimana ininya? Kesimpulannya berarti turun, datar atau belok. Terus kalau udah turun belok ya pasti naik. Nah, gitu ya. Mudah kan ya. Nah, jadi kesimpulannya ya tinggal digambar saja rangnya gitu ya. Oke, tidak di situ, di bawah saja. Oke, terima kasih. Iya. Jadi ini turun, ini naik ya. Dan tengah-tengahnya ini berada di min 2. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini hasilnya seperti ini ya. Lah, ini tadi sudah ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke sini. Nah, sebetulnya mengenai turunan kita sudah selesai di tempat tadi, sudah selesai, udah beres ya. Tetapi untuk kalian yang ingin meneruskan video ini, kita lanjutkan lagi bagaimanakah gambar yang sesungguhnya gitu ya. Jadi memang bahasanya baru menentukan daerah naik dan daerah puncak sudah selesai. Tapi kita lanjutkan lagi untuk yang ingin tahu benar-benar gambarnya itu seperti apa. Nah, kita lihat ya. Bahwa tadi dikatakan belokan itu ada titik puncak, ada titik lembah, atau secara umum ditulisnya titik belok aja ya, dan titik stasioner. Yang namanya titik itu tidak hanya terdiri, jadi tidak cukup kita hanya menentukan X-nya saja. Ini tidak cukup menentukan nilai X-nya saja, tapi kita juga harus mencari nilai
Y-nya juga. Jadi selain mendapatkan nilai X, kita juga harus mencari nilai Y. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, ini kita mengambil bukan dari turunannya, tetapi dari nilai fungsinya. Jadi ini bukan turunan. Jadi, tadi kan persamaannya seperti ini. Ketika X-nya sama dengan min 2, kita substitusi. Oke, kita lihat video berikut ini. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa ternyata oke, kita percepat sedikit. Nah, jadi kalau X-nya min 2, sekarang kita substitusi min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2. Jadi kita substitusikan ke persamaannya ya. Ya, ini kuadratkan jadi 4, ini min 8. Jadi hasilnya adalah min 4, betul ya. Jadi ketemu tuh X-nya min 2, Y-nya min 4. Berarti titik stasionernya sekarang sudah ketemu. Silahkan dituliskan, Bapak. Iya. Nah, jadi titiknya sudah ketemu ya. Sekarang mari kita gambarkan. Sebentar, mana tadi? Oke. Oke. Saya percepat dulu. Nah. Oke. Nah, jadi titik stasionernya ada di situ ya. Di min 2, min 4. Oke. Nah, kemudian dilihat ini turun, datar naik. Nah, berarti di sini tuh ini adalah letak belokan. Berarti turun. Oke, di sini datar. Kemudian naik. Ini titik potongnya ini ngasal dulu ya. Titik potongnya ngasal dulu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah cara menentukan titik stasioner ya. Nah, setelah menentukan titik stasioner, kita menentukan titik potong. Ini terakhir. Oke. Bagaimanakah menentukan titik potong? Nah, tadi kan sudah ketemu seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Apakah titik potongnya begitu? Kita cek. Nah, cara menentukan titik potong. Jadi tadi sudah ketemu titik beloknya di sini. Titik belok di sini ya. Bagaimana cara menentukan titik potong? Jadi misalnya tadi persamaannya seperti ini. Nah, kalau dia berpotongan dengan sumbu X, mana sumbu X ini? Sumbu X. Kalau berpotongan dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Contoh, misalnya nih. Ya, kalau ada yang berpotongan dengan sumbu X itu, Y-nya 0. Lihat nih, misalnya. Kalau ini kan C ini kan 6,-1, betul ya? Kalau D berapa? D ini 6,0. Ini dia berada di sumbu X. Maka Y-nya 0. Berada di sumbu apa? Sumbu X. Tuh, betul kan? Jadi kalau Y-nya sebenarnya 0, berarti dia berada di sumbu X. Nah, gitu ya. Nah, maka untuk mencari titik potong dengan analogi yang sama, jika Y-nya 0, maka kita masukkan ke sini. 0 sama dengan X kuadrat tambah 4X.
Kemudian dengan cara komutatif jadi seperti ini. Maka 0 itu adalah A kali B. Bisa jadi A-nya yang 0, bisa jadi B-nya yang 0. Kalau misalnya A-nya yang 0, X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya min 4. Tapi kalau B-nya yang 0, nih X-nya 0, ya sudah Y-nya 0. Berarti titik potongnya sudah ketemu. Sekarang ada dua titik. Ada 0 dan min 4. Ini 0 dan min 4. Nah, silakan kalian tinggal berarti gambar garisnya. Berarti ini dari sini ke sini, turun ke sini, belok, terus naik lagi, naik nanti memotong ke ini, ke 0,0. Ya, jadi alhamdulillah sudah tamat ya. Jadi gambarnya seperti ini. Silakan untuk gambarnya saya tunggu saja dengan menyerahkan tugas ya. Sebagai tanda kalian sudah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.